Inforigo TV, channel berbagi info yang mungkin bisa menambah pengetahuan kalian. Guys, siapa di sini yang pernah menonton film The Mummy, Hotel Transylvania, dan The Scorpion King? Pasti sebagian besar orang pernah menonton paling tidak 1 dari 3 film tersebut. Dan di sini, gue akan mengajak kalian fokus kepada satu hal, di mana ada satu karakter yang sama dari ketiga film tersebut, yakni sosok mumi, jasad manusia yang diawetkan, di mana teknik mengawetkan jenazah agar terhindar dari pembusukan ini selalu diidentikan dengan peradaban bernama Mesir, karena kebanyakan jasad manusia yang terawetkan berasal dari peradaban tua tersebut. Bahkan, baru-baru ini, Dewan Purbakala Mesir baru saja berhasil menemukan 100 peti mati milik bangsawan Mesir kuno, yang diperkirakan usianya sudah mencapai 2.500 tahun di selatan kota Kairo. Lalu pertanyaannya, bagaimana sih teknik yang dilakukan oleh bangsa Mesir kuno sehingga jenazah yang mereka awetkan bisa mencapai usia ribuan tahun tanpa mengalami kerusakan? Temukan jawabannya di video ini, so enjoy your couch and watching this video till the end. Karena kita akan membahas bagaimana step by step dalam proses mumifikasi yang dilakukan oleh bangsa Mesir kuno. Tapi sebelum itu, mari bantu gue membangun channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, kemudian klik juga tombol lonceng yang ada di sebelahnya, agar gue bisa memberikan notifikasi ke kalian setiap ada konten baru yang di-upload. Oke, let's start the process. Apa tujuan mumifikasi? Pengawetan jenazah di Mesir bermula di zaman kerajaan Mesir tua. Tujuan utama mumifikasi tentu tidak terlepas dari budaya spiritual bangsa Mesir kuno. Ada satu keyakinan yang dipegang teguh bangsa Mesir adalah adanya kehidupan setelah kematian di dunia. Namun, yang menjadi pembeda dengan kepercayaan agama-agama Samawi, Islam, Kristen, dan Yahudi adalah bangsa Mesir mempercayai bahwa apabila jasad orang yang meninggal berhasil terawetkan, maka sang mati akan merasakan kehidupan yang baik pula di alam baka. Jadi, sampai di sini, kalian sudah paham kan mengapa bangsa Mesir kuno begitu mengagungkan prosesi pengawetan jenazah? Kalau begitu, kita masuk ke langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, harus ada Fir'aun yang meninggal. Oke, ini nggak lucu sih. Tapi karena dalam proses memumifikasikan jenazah terdapat perbedaan antara golongan bangsawan dan golongan rakyat biasa, dan kita hanya akan membahas bagaimana cara memumifikasikan jenazah seorang raja atau Fir'aun, di mana objek terpenting atau yang menjadi objek utama dalam proses mumifikasi itu adalah jenazah. Maka, untuk mengetahuinya, kita harus menanti ada seorang Fir'aun yang meninggal dunia. Di mana proses ini wajib dilakukan tidak mengenal Fir'aun yang wafat itu masih berusia muda atau sudah berusia senja, meninggal karena sakit ataupun kalah dalam medan perang. Semua Fir'aun akan diperlakukan dengan hal dan teknik yang sama. Langkah selanjutnya, bersihkan jenazah sang raja. Para pembalsam akan mencuci tubuh Fir'aun dengan tuak dan dibilas dengan air sungai Nil. Prosesi ini dilakukan di dalam tenda yang dinamakan sebagai tempat pemurnian atau beautiful house, yakni sebuah tenda terbuka di tengah tanah lapang untuk menghilangkan bau yang tidak sedap yang dikeluarkan oleh mayat tersebut. Jenazah akan diletakkan di atas sebuah dipan kayu, di mana dipan kayu tersebut dibuat dari papan-papan kayu yang berjarak dari satu dan yang lainnya, sehingga orang-orang yang bertugas untuk memumikan dapat dengan mudah memasang perban di bagian bawah tubuh. Mari jadi psikopat dan cabut semua organ dalam tubuhnya. Setelah jenazah dirasa bersih, maka proses selanjutnya adalah mencabut semua organ internal kecuali jantung yang dikeluarkan melalui sayatan di sisi kiri perut.
Sementara otak akan dikeluarkan dengan memasukkan sebuah pengait panjang melalui lubang hidung. Cara mengeluarkannya adalah dengan cara menarik otak keluar dari hidung dengan pengait tersebut. Sementara jantung akan tetap disisakan di tempatnya karena dinilai sebagai sumber kecerdasan dan emosi manusia. Setelah bagian otak dikeluarkan, isi bagian tengkorak tersebut dengan natron, yaitu sejenis garam. Pemberian garam ini dimaksudkan sebagai pengawet untuk mencegah pembusukan jaringan tubuh. Kemudian beralih ke bagian perut. Perut dari jenazah akan dimumikan dengan cara dibedah, kemudian keluarkan paru-paru, liver, usus besar, dan isi perut lainnya kecuali jantung. Bersihkan liver, isi perut, usus besar, dan paru-paru menggunakan anggur atau wine. Lalu masukkan ke dalam 4 tempat terpisah yang disebut canopic jars. Yang mulia Fir'aun, saatnya spa garam. Setelah mengeluarkan isi perut, selanjutnya tubuh Fir'aun akan dimumikan dengan cara direndam di dalam natron selama 40 hari. Proses ini diharapkan dapat mengawetkan tubuh dengan baik, dan pada proses ini, natron akan menyerap cairan dari jenazah sampai sekering mungkin, sehingga tidak ada lagi kelembapan yang tersisa. Di akhir proses ini, jenazah akan kembali dimandikan dengan air dari sungai Nil. Kemudian, tubuhnya akan diolesi dengan minyak wangi dan berbagai rempah serta garam. Mandi udah bersih, udah wangi, waktunya pakai baju. Proses kemudian dilanjutkan dengan membungkus seluruh bagian tubuh jenazah Fir'aun, mulai dari kepala hingga kaki dengan perban. Bungkus setiap jari tangan dan jari kaki secara terpisah. Bungkus pula masing-masing lengan dan kaki. Sementara alat gerak akan dibungkus dan ditambahkan jimat seperti simpul ISIS. Ditambahkan dengan plummet yang berbentuk seperti huruf A, ditempatkan pada tubuh untuk melindunginya dalam perjalanan menuju akhirat. Sementara itu, seorang imam akan membaca mantra untuk mengusir roh-roh jahat dan membimbing almarhum menuju tempatnya. Ikat lengan dan kaki bersama-sama. Salinan gulungan papirus dari kitab kematian akan ditempatkan di antara tangan Fir'aun yang meninggal. Bungkus potongan panjang kain linen di sekitar tubuh. Kemudian kain tersebut akan dicat dengan resin untuk merekatkannya bersama-sama. Selamat jalan yang mulia, silahkan memasuki rumahmu yang baru, sampai jumpa 2000 tahun yang akan datang. Setelah jenazah selesai dibalut dengan perban, selanjutnya adalah memasukkan tubuh tersebut ke peti mati atau sarkofagus. Dimulai dari meletakkan topeng emas di wajah mumi. Topeng ini mewakili bagaimana Fir'aun terlihat dalam kehidupannya di dunia. Setelah itu, masukkan jenazah ke dalam sarkofagus lapisan pertama dan masukkan lagi ke dalam sarkofagus yang lebih besar. Di beberapa kasus, sarkofagus atau peti mati ini bisa mencapai 4 lapisan dan rata-rata terbuat dari emas secara keseluruhan. Ritual paling penting dalam fase pemakaman ini adalah upacara buka mulut yang bertujuan agar Fir'aun nantinya bisa makan, minum, dan berbicara di alam selanjutnya. Setelah itu, peti kembali ditutup dan ruangan makam akan ditutup pula serta dikunci dengan rapat dan tidak pernah ada agenda untuk kembali dibuka selamanya. Oke guys, jadi itu adalah langkah demi langkah yang diambil dalam proses memumifikasikan jenazah seorang Fir'aun dalam budaya Mesir kuno. Jika dilihat dari proses yang rumit dan sangat panjang, maka wajar jika kemudian jenazah para Fir'aun begitu awet bahkan mencapai usia ribuan tahun. Jika kalian suka dengan konten ini, give me your thumb, silahkan tulis pendapat dan rekomendasi kalian di kolom komentar di bawah. Atau mention, DM, dan follow Instagram gue di @rigo.ibnuhamzah. Kalian juga boleh share link video ini ke seluruh account social media yang kalian miliki.
Thanks gozaimasu karena udah nonton video ini sampai habis. Gua Rigo. See you in the next topic.